Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu semuanya yang mengambil mata kuliah statistik dasar? Jumpa lagi dengan Ibu. Mungkin Ibu masuk di putaran kedua setelah Ibu Nurul Fajri. Kita di mata kuliah statistik dasar. Sebelumnya mungkin sudah ada yang mengenal, tapi ada juga yang belum. Terutama untuk prodi PGSD, PG PAUD, Penjas, dan sebagainya. Nah, jadi nama Ibu Intan Kemalasari, Ibu dosen pendidikan matematika STQ PBG. Ibu sudah bersemester-semester mengajarkan mata kuliah statistik dasar. Jadi sama untuk kesempatan kali ini Ibu juga akan mengajarkan mata kuliah statistik dasar kepada kalian, terutama di putaran kedua ini. Nah, sebelumnya Ibu sudah membaca dan sudah berdiskusi dengan Bu Nurul terkait materi yang sudah Bu Nurul sampaikan. Nah, jadi kemarin kalian sudah banyak mempelajari tentang statistik sampel atau yang dikenal dengan statistik sampling. Jadi kalian sudah melakukan teknik pengumpulan data, bagaimana penyajian data dan mengolah datanya dalam bentuk sampel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke statistika inferensial. Apa itu statistika inferensial? Kita akan lihat nanti penjelasannya. Tapi yang pasti semoga materi yang disampaikan Bu Nurul sebelumnya itu sudah kalian kuasai dengan baik, karena nanti itu akan sangat berguna ketika kalian mempelajari di statistika inferensial. Nah, selanjutnya ilmu statistik ini juga nanti akan sangat berguna kepada kalian ketika menulis skripsi, terutama skripsi yang jenisnya adalah kuantitatif. Nah, skripsi yang berjenis kuantitatif ini skripsi yang banyak mengandung unsur-unsur statistika yang diuji baik secara manual maupun dengan cara aplikasi. Namun tidak perlu kalian khawatirkan, ini tidak akan mengandung sesuatu yang sangat berat sehingga kalian merasa tidak mampu untuk mengaplikasikannya. Ya, jadi baik PGSD maupun PG PAUD, semua kalian bisa melakukan penelitian berbasis kuantitatif, dan itu cenderung lebih mudah karena penelitian kuantitatif ini cukup memberikan data lalu diuji dan dibuktikan apakah ada hasil ya atau tidak. Ya, jadi nantilah kita lihat bagaimana keseruan dari penelitian yang sifatnya kuantitatif ini. Nah, jadi sebelumnya Ibu paparkan dulu tentang statistika inferensial. Nah, kondisi realnya pengolahan informasi atau data itu kita lakukan secara statistik karena kita ada keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, ya. Jadi seperti kalian misalnya nanti akan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi, itu hanya cukup kalian selesaikan dalam waktu 6 bulan saja dengan biaya yang minimalis dan tenaga juga yang di satu sekolah atau paling banyak di 2 sekolah. Nah, karena keterbatasan itu sangat memungkinkan bagi kalian untuk melakukan penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nah, implikasinya artinya semudah-mudahnya penelitian kuantitatif diperlukan prosedur dan alat yang menarik kesimpulan yang valid. Jangan sampai seperti ini. Misalnya kalian ingin mencari hubungan antara nomor rumah dengan jumlah anak. Kalau kita mainkan dengan permainan matematika, permainan angka-angka, tentu nanti akan ada hubungannya. Misalnya kebetulan rumah yang nomornya ganjil, jumlah anaknya juga ganjil. Rumah yang nomornya kecil, jumlah anaknya juga kecil. Jadi itu sangat memungkinkan adanya pengaruh. Oleh sebab itu, dalam implikasi diperlukan prosedur, alat, teknik penarikan kesimpulan yang valid, sehingga apapun kesimpulan yang kita ambil nanti dari hasil perhitungan kita itu benar-benar bertanggung jawab. Artinya tidak tiba-tiba gara-gara nomor rumahnya kecil, jumlah anaknya sedikit, besok rame-rame orang buat nomor rumah satu semua. Jadi bingung nanti Pak Pos atau sekarang Gojek mau ngantarin kemana, nomor rumahnya sama semua, ya. Nah, terus ada beberapa istilah, ya. Kelompok data yang diolah secara sampel. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang kelompok sampel. Berikutnya, kelompok data yang diwakili disebut oleh sampling. Ingat ya, kelompok data yang diolah artinya yang dihitung itu adalah kelompok sampel.
Sedangkan kelompok data yang diwakili atau yang ditarik kesimpulannya atau yang diuji itu disebut dengan populasi. Apakah nanti di populasi tidak ada hitungan? Ada, tapi tidak seberat di sampel ya. Sampel itu banyak. Kalau ada 100 sampel berarti 100 kali kita hitung. Kalau di populasi tidak demikian. Kita hanya menguji apakah hasil sampel itu dapat mewakili populasi. Nah, prosedur statistika yang dimaksud untuk menarik kesimpulan disebut dengan statistika inferensial. Ya, jadi statistika inferensial itu setelah kalian hitung sampel, kalian tarik untuk kesimpulan di populasi, maka itu disebut dengan statistika inferensial. Nanti kita lihat skemanya. Nah, pernyataan dugaan sementara, ada jawaban sementara dari kita, misalnya ada pengaruh antara nomor rumah dan jumlah anak. Itu harus dikutip dari kajian teori. Ada nggak teori sebelumnya yang mengungkapkan itu? Kalau tidak, itu tidak bisa juga menjadi sampel. Tidak bisa menjadi hipotesis. Ya, jadi hipotesis itu tidak serta merta karena kita pengen jawabannya seperti itu, kita ambillah hipotesisnya harus seperti itu. Misalnya nanti kita pengen mengungkapkan bahwa ada hubungan antara pembelajaran berbasis soal cerita atau untuk mahasiswa PAUD misalnya ada hubungan antara bercerita dengan meningkatkan kemampuan imajinasi anak. Kalau di PGSD misalnya ada hubungan antara pembelajaran diskusi dengan peningkatan nilai matematika. Nah, itu harus ada kajian teori sebelumnya yang menyatakan itu. Jangan karena kita merasa tentu ada jawaban, karena sudah kita ajak bercerita, mereka bisa berimajinasi, jadi pasti ada jawabannya. Tunggu dulu, dari mana, siapa yang bilang itu, harus kita ungkapkan ya. Tidak bisa karena selera kita seperti itu terus kita jadikan itu jawaban sementara. Nah, ini dia. Ini ada populasi dan sampel. Nah, ini ada kelas besar populasi. Nanti biasa disebutnya parameter. Nah, disitulah munculnya hipotesis dalam populasi ini. Di populasi inilah kita menyatakan bahwa ada hubungan antara soal cerita dengan imajinasi. Nah, kita ujinya, andailah populasi ini ada 100 orang, kita nggak sempat, atau populasi ini adalah seluruh SD yang ada di Banda Aceh, kita nggak sempat turun untuk ke semua sekolah. Karena apa tadi? Ada keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, sehingga kita ambillah dia teknik sampling. Kita ambillah sampel dari sini. Jadi sampel itu muncul dari populasi. Kita ambil di sini 2 sekolah, 3 sekolah, 10 sekolah atau berapa, kita ambil menjadi sampling. Nah, inilah yang kemarin kalian pelajari, statistik sampel. Ya, ini yang kalian hitung baik dalam distribusi frekuensi, mean, median, modus, varian, simpangan baku, dan sebagainya. Nah, hasil dari sampel ini nanti kalian simpulkan kembali menjadi hasil dari populasi. Misalnya, dari sampel diketahui bahwa nilai rata-rata siswa yang diajarkan dengan materi bercerita itu nilai imajinasinya tinggi. Nah, sekarang kita uji untuk kelas inferensial. Apakah juga berlaku di inferensial? Karena apa? Di populasi ini terdiri dari sampel. Kalau kita ambil hanya satu, apakah dia mewakili dari semua sampel yang ada di populasi? Itulah namanya harus kita uji dalam inferensial. Bisa dipahami ya sejauh ini? Nah, kemarin juga Ibu lihat catatannya sudah ada hipotesis 0. Hipotesis 0 itu bersifat netral ya, tidak ada hubungan, tidak ada apa. Nanti kita lihat notasinya apa. Yang pasti dia hipotesis nihil. Sedangkan hipotesis kerja itu adalah hipotesis alternatif. Jadi nanti dia yang menjadi pembanding. Nah, hipotesis alternatif ini ada 2 arah, ada 1 arah. Perumusan 1 arah atau 2 arah itu tergantung pada hipotesis dalam penelitian kita. Ya, kalau hipotesisnya 2 arah, tentu dia nanti jadinya 2 arah. Jadi ini kita pengantar dulu ya teorinya, nanti Ibu ajarkan tentang notasinya. Nah, ini ada taraf signifikan 2 arah dan taraf signifikan 1 arah. Ini kalau 2 arah berlaku untuk daerah negatif dan daerah positif, sedangkan untuk 1 arah itu berlaku di daerah positif saja atau di daerah negatif saja. Nah, asumsi untuk sampel. Nah, bukan berarti sampel kita ambil acak suka-suka apa aja boleh.
sampel itu harus valid, representatif, dan bersifat acak. Ya, artinya seperti ini. Sampel yang kita ambil, kita ingin menganalisis kemampuan bercerita. Kita ambil di sekolah yang SLB, sekolah luar biasa, yang di situ mohon maaf anak-anaknya tidak bisa berbicara. Tentu itu tidak akan memberikan gambaran tentang hasil penelitian kita. Jadi yang dimaksud dengan valid dan representatif, kalau kita ingin menganalisis tentang bagaimana kemampuan mahasiswa Simelu, tentu yang kita ambil adalah mahasiswa Simelu. Jangan kita ambil mahasiswa yang Aceh besar, ya. Nanti sifatnya bersifat acak. Iya, yang kita acak adalah anak dari Simelu. Jangan diambil yang acak dari Aceh besar atau dari Banda Aceh. Paham ya? Representatif artinya kita menganalisis sampel yang ingin kita analisis. Jangan kita analisis di luar itu. Oke? Nah, jumlah yang memenuhi syarat minimal itu sebaik-baiknya data lebih dari sama dengan 30. Kalau tidak sampai 30, itu harus diuji dengan uji sebaran normal, yaitu uji normalitas. Nanti kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Bagaimana uji normalitas kalau data kita ternyata kurang dari 30. Setelah kita cari sampel, capek kita cari anak Simelu, tadi rupanya cuma 29 orang. Artinya penelitian ini tetap boleh dilanjutkan, tapi kita analisis dulu normalitasnya, ya. Nah, ada pelanggaran-pelanggaran asumsi. Keterwakilan, validitas, keacakan data bersifat wajib. Ingat, wajib, harus valid, harus data secara acak, dan terwakilkan. Terwakilkan yang benar tadi dari Simelu atau benar-benar dari anak yang bisa bercerita. Nah, jumlah dan sebaran menentukan jenis uji statistik yang dapat digunakan. Parametrik atau non-parametrik. Jadi nanti ada yang parametrik dan non-parametrik. Tapi dalam hal ini kita bahas yang parametrik dulu saja, ya. Karena nanti ada data-data yang tidak bisa kita uji secara angka. Nah, selanjutnya jumlah sampel yang relatif besar memungkinkan lebih leluasa memilih metode analisis. Jadi makin besar sampel, makin enak kita melakukan analisis, ya. Jadi statistik inferensial bagaimana? Mempelajari hubungan beberapa variabel, menduga atau menaksir atau menarik kesimpulan dari parameter, dan hubungan antara variabel nominal ditafsir sebagai perbedaan kelompok, ya. Nanti dibaca lagi. Nah, sedangkan statistik sampel yaitu bersifat informasi, numerik dia karena mengandung angka-angka, dapatlah rata-ratanya sekian, dapat simpangan bakunya sekian dan sekian, dan memiliki sifat stokastik. Artinya diambil dari acak, karena itu selalu ada ukuran pemusatan data, deviasi, normal, baku, dan sebagainya. Perbedaan dalam sampel yang diyakini juga terjadi pada populasi disebut signifikan, bukan disebabkan oleh faktor kebetulan, ya, karena memang ada alasan tertentu. Baik, Ibu rasa ini saja pengantar dari materi inferensial kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk isian tertulis, langsung kalian isi di jawaban di situ. Ibu ingin mengukur apakah kalian sudah paham tentang inferensial dan sampel. Karena berikutnya nanti ini akan berpengaruh pada pemahaman kalian bahwa statistik inferensial dan statistik sampel itu adalah dua hal yang berbeda tapi saling terkait satu sama lain. Ya, Ibu rasa cukup pengantar kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.